muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar, kata baginda Nabi. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Faqala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini mengatakan, jamaah rahimakumullah, mari kita pegang dan kita amalkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat sesama umat Islam. Apabila ada dua orang yang beriman berhadap-hadapan, baik itu individu, kelompok atau masyarakat, kata Nabi, mereka berhadap-hadapan, niatnya perang, niatnya untuk saling bunuh, fal qatil wal maqtul finnar, yang terbunuh maupun yang membunuh dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar dong masuk neraka, apa iya orang yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, iya, ia juga masuk neraka karena dia juga sudah berniat untuk membunuh yang membunuhnya itu. Cuma karena dia kedahuluan saja, maka dia juga harus masuk neraka. Untuk kita mengenang kembali peristiwa Maulidur Rasul, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke tengah-tengah dunia, yang mana nanti izinkan khatib yang gaib ini untuk menyampaikan kepada kita semua karakter, sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sematkan pada diri makhluknya yang paling mulia di sisinya, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir surat At-Taubah, untuk kita bernostalgia dengan pribadi yang mulia itu, untuk kiranya kita semoga bisa terapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam rangka menjaga perdamaian dan kedamaian di tengah-tengah umat Islam, agar kiranya semakin saling mencintai, semakin saling menyayangi, sehingga kemudian tercipta masyarakat yang penuh cinta dan penuh sayang. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul di tengah-tengah kalian sendiri. Beliau manusia biasa sama dengan kita, kulitnya tidak ada yang berbeda, ngantuk, tidur, makan, minum, buang hajat sama dengan kita. Karena di akhir surat Al-Kahfi juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada semua manusia, ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa, sama dengan kalian, tidak ada beda. Yuha ilayya, perbedaannya karena saya dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyunya, menjadi nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tengah-tengah dunia. Maka itulah bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sebagian besar ulama membacanya dengan min anfusikum, namun sebagian ulama ada yang membacanya dengan min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum,
Jikalau dibaca dengan min ampasikum, kata ampas, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dia bentuk isim tafdil dari isim nafis. Nafis artinya sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, tidak ternilai harganya. Itu makna dari kata nafis. Dibuat dengan isim tafdil menjadi amfas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang di tengah-tengah kalian rasul, nabi akhir zaman, min anfusikum, yang dipilih oleh Allah sebagai ampas, sebagai yang paling mulia, yang paling berharga, lebih berharga bahkan dari intan dan permata. Itu jikalau dibaca dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, karena memang beliau berasal dari keturunan Nabi, berasal dari bapaknya para nabi dan rasul, Abul Anbiya wal Mursalin, Nabi Ibrahim alaihissalam, lewat keturunan putranya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian kelak melahirkan anak keturunan sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian punya anak namanya Abdullah. Abdullah kemudian menikah dengan wanita mulia dan tercantik di zamannya yang bernama Aminah. Lahirlah sosok Nabi akhir zaman dari keturunan terbaik, dari keturunan yang paling mulia. Maka sebagian ulama membacanya dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ada 3 sifat, ada 3 karakter yang Allah sebut dalam ayat ini yang merupakan ciri Nabi akhir zaman itu. Yang pertama kata Allah, azizun alaihima anittum. Nabi akhir zaman itu kata Allah, orangnya sangat mudah kasihan. Kalau dalam bahasa Sasak, orangnya sangat periak. Kasihan melihat kondisi umat, kasihan jikalau ada umatnya yang misalnya kondisinya kelaparan, kasihan melihat umatnya jikalau ada yang kondisinya miskin papa, kasihan jikalau melihat ada umatnya yang tersesat dari jalan kebenaran. Azizun alaihi ma anittum, beliau sosok yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini sebagai orang yang sangat mudah periak hatinya. Sifat yang kedua, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, harisun alaikum. Sang Nabi adalah sang penyelamat. Dia ingin membuat orang semuanya kalau bisa selamat. Bahkan bukan hanya manusia-manusia biasa yang ingin beliau selamatkan, para raja-raja, para penguasa, para imperium besar ketika itu disuratinya, di mana isi suratnya aslim taslam, masuk Islamlah jikalau maka Anda akan selamat. Masuklah Anda ke dalam Islam maka Anda akan selamat. Itu bunyi surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja-raja, kepada para penguasa-penguasa di zamannya. Karena beliau sosok yang haris, sosok yang ingin melihat manusia ini selamat. Beliau walaupun seorang nabi yang pernah memimpin peperangan sebanyak 26 kali dalam hidupnya, tapi hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, tahukah kita ternyata beliau hanya pernah membunuh seorang saja dalam medan perang di semua peperangan yang dipimpinnya, yaitu sosok yang bernama Ubay bin Khalaf, yang memang
sangat memusuhinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, kelak aku yang akan membunuhmu. Kenapa beliau membunuhnya? Inilah mukjizat baginda Nabi. Dia tidak akan terbunuh oleh siapapun. Hanya baginda Nabi yang akan membunuhnya, untuk membenarkan perkataan yang pernah disampaikan, didengar oleh orang-orang non-Islam, didengar oleh umat Islam. Maka apa yang beliau lakukan sebagai pembenaran dari apa yang pernah beliau sampaikan. Ini satu di antara mukjizat beliau yang jarang kita ketahui. Ternyata bahkan dalam peperangan sekalipun beliau sebagai panglima hanya pernah membunuh satu orang non muslim saja. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada beliau, bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sosok yang sangat lembut dan sangat penyayang, terlebih lagi kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jangankan kepada orang-orang non muslim, beliau selalu menjaga cinta dan sayangnya kepada mereka, bahkan mengharap keselamatan bagi mereka. Terlebih lagi kepada orang-orang yang beriman, terlebih lagi kepada orang-orang yang beragama Islam. Lembut cinta dan sayangnya luar biasa beliau nampakkan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu seorang rasul utusan Allah, kata Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya, orang-orang yang beriman mengikuti agamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang non muslim. Hadirin perhatikan sidang salat Jumat rahimakumullah. Asyidda itu diterjemahkan dengan tegas, tidak boleh diartikan dengan keras. Asyidda tegas dalam masalah akidah, bukan diterjemahkan dengan keras kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang non muslim. Bukan demikian hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Karena kalau kita umat ini diminta oleh Allah menjadi umat yang keras, maka siapapun orang-orang yang tidak beriman harusnya kita bunuh dan kita bantai dalam hidup ini. Tetapi jangan salah diartikan. Asyidda'u 'alal kuffar itu maknanya tegas kepada orang-orang yang belum beriman, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Misalnya kita diajak untuk menyembah Tuhan mereka, kita harus berani mengatakan tidak. Tapi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Buktinya ketika beliau 10 tahun berada di Madinah, hampir setiap hari berjual berdagang beli, membeli dari seorang Yahudi. Kadang jikalau beliau punya uang, beliau bayar dengan kontan. Tapi kalau beliau saat itu tidak punya uang, baju besinya yang beliau gadaikan. Sampai akhir hayatnya, walaupun non muslim hidup di tengah-tengah beliau, beliau sangat menyayangi, mencintai selama mereka tidak memerangi dan membuli. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ruhama'u bainahum. Jadi ciri umat Nabi itu tegas dalam masalah akidah terhadap orang-orang yang non muslim.
harus saling mencintai, menyayangi sesama orang-orang yang beriman. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jikalau seorang sejarawan barat bernama George Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat, pernah menggambarkan baginda Rasulullah SAW dalam bukunya The Genuine Islam. George Bernard Shaw mengatakan, I have studied him. Saya sudah pelajari tentang dirinya, tentang Muhammad itu. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata beliau. Dan menurut saya Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan George Bernard Shaw menyimpulkan dengan satu ungkapan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat Kemanusiaan, karena memang beliaulah yang paling pertama meletakkan dasar apa yang disebut dengan hak asasi manusia di zaman ini, apa yang dikenal dengan human right saat ini. Beliaulah yang pertama kali meletakkan dasar itu ketika beliau hidup di Madinah, menjadi pemimpin di Madinah, di mana 3 komunitas besar di Madinah ketika itu. Ada kelompok Islam yang terdiri dari Ansor dan Muhajirin, ada kelompok Yahudi, ada kelompok kaum paganisme, orang-orang yang masih menyembah berhala. Diayomi dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah, dalam rangka memberikan kebebasan kepada orang-orang yang hidup di Madinah, sebagaimana salah satu daripada isi Piagam Madinah, apapun agama penduduk Madinah diberikan mereka kebebasan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, bahkan ketika ayat di surat Al-Baqarah diturunkan oleh Allah, la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Ayat ini diturunkan, kata Al-Imam As-Sayuti, asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini, kata Al-Imam As-Sayuti dalam tafsir Al-Jalalainnya, banyak orang-orang Madinah yang tua-tua yang jadi kelompok Ansor ketika itu memeluk Islam, sementara anak-anak mereka, anak-anak mudanya banyak yang belum masuk Islam. Banyak para orang-orang tua memaksa anak-anaknya agar kiranya mengikuti jejak mereka masuk dalam Islam. Allah turunkan ayat ini menegur para orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat mudah periak, sosok yang menginginkan manusia ini agar selamat, sosok yang sangat mencintai, lembut dan kasih sayang terutama kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menegaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwa, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Yang namanya bersaudara, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita tidak boleh menyakiti saudara kita, kita tidak boleh melukai saudara kita, kita tidak boleh apalagi sampai menghilangkan nyawa saudara kita. Menghilangkan satu nyawa, kata Allah dalam Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah menghilangkan seluruh nyawa manusia yang hidup di atas dunia. Orang beriman harus saling mencintai, orang beriman harus saling menyayangi. Tidak boleh ada yang saling membenci, tidak boleh ada yang saling iri hati, tidak boleh ada yang saling membuli.
apalagi sampai berniat menghilangkan nyawa saudara-saudaranya yang beriman. Ini satu di antara dosa besar dalam Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surat Al-Baqarah, diawali dengan satu kisah pembunuhan yang melakukan pembunuhan ini meletakkan jasad orang yang dibunuhnya di tengah-tengah dua kampung. Lalu kemudian satu kampung dengan satu kampung yang berikutnya saling tuduh merekalah pelaku pembunuhan itu. Masing-masing termakan oleh emosi, masing-masing termakan oleh provokasi, masing-masing termakan oleh berita-berita hoax. Allah katakan dalam Al-Quran, wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha, ketika satu di antara orang kalian terbunuh, hampir-hampir kalian saling bunuh, hampir-hampir kalian saling memerangi karena terkena oleh fitnah. Maka di surat Al-Baqarah, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dua kali Allah menyebut kata fitnah di surat Al-Baqarah. Pertama bunyi ayatnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, al-fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa pembunuhan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Terkadang kita sering termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita yang belum benar, lalu kemudian kita saling tuduh satu sama lain pelakunya. Ujung-ujungnya kita hampir saling memerangi, hampir saling bunuh di tengah-tengah umat Islam. Allah sudah berikan kita panduan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jikalau ada datang seseorang membawa kabar yang masih belum jelas kebenarannya, kata Allah, fatabayyanu, cek and recheck lah, cek kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kalian mudah saling tuduh, termakan oleh berita-berita hoax itu, kata Allah, bisa jadi nanti di belakang hari akan mendatangkan penyesalan, karena bisa jadi kita menuduh orang padahal bukan dia sang pelaku perbuatan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, izinkan khatib yang dhaif ini menutup khutbah yang lumayan panjang ini dengan satu hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar," kata baginda Nabi. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Faqala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini mengatakan, jamaah rahimakumullah, mari kita pegang dan kita amalkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat sesama umat Islam. Apabila ada dua orang yang beriman berhadap-hadapan, baik itu individu, kelompok atau masyarakat, kata Nabi, mereka berhadap-hadapan, niatnya perang, niatnya untuk saling bunuh, fal qatil wal maqtul finnar, yang terbunuh maupun yang membunuh, dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar dong masuk neraka, apa iya orang yang terbunuh juga masuk neraka?
Kata Nabi, iya. Ia juga masuk neraka karena dia juga sudah berniat untuk membunuh yang membunuhnya itu. Cuma karena dia kedahuluan saja, maka dia juga harus masuk neraka. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kata seorang ulama mengenang baginda Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi hamman walakinnahu aktsaruhum tabassuman. Rasulullah itu mungkin orang yang paling banyak masalah yang beliau hadapi dalam hidupnya, tapi beliau adalah sosok yang paling banyak senyumnya. Mari kita hadapi hidup ini dengan emos. Emos itu bahasa Sasak, artinya senyum bahasa Indonesianya. Jangan ditambahkan dengan huruf i di belakangnya menjadi emosi. Rasulullah adalah sosok yang banyak emos, banyak kemos, banyak tersenyum. Bukan sosok pemarah, bukan sosok pendendam, karena hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka jikalau di bulan Rabiul Awal ini umat Islam memperingati Maulid baginda Nabi, maka mari kita ikuti jejak beliau menjadi pribadi-pribadi yang selalu saling mencintai, saling menyayangi, bukan saling marah, saling benci, bahkan saling memerangi. Na'udzubillahi min zalika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihfaz ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qulubihim al mahabbata was salamata bainana wa bainahum hatta la takuna ma'raqatun bainal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.